Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayun ikhwah kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Kita masuk ke poin 5 dari bab yang keempat. Kata beliau, murtakibul kabirah la yakhruju minal iman. Pelaku dosa besar tidak keluar dari iman. Fahuwa fid dunya mu'minun naqisul iman. Maka ia di dunia disebut mukmin, tapi kurang imannya. Wa fil akhirati tahta masyiatillah. Dan di akhirat nanti ia di bawah kehendak Allah. In syaa ghafara lah wa in syaa 'adzabah. Jika Allah kehendaki, Allah akan mengampuninya, dan jika Allah kehendaki, Allah akan mengadabnya. Wal muwahhidun kulluhum masiruhum ilal jannah. Dan orang-orang yang wafat di atas tauhid, ya orang-orang yang mentauhidkan Allah, semuanya pasti akan masuk surga. Wa in udziba minhum binnar man udzib. Walaupun di antara mereka ada yang diadab dalam api neraka. Wala yukhalladu ahadun minhum fiha qat. Namun tidak ada seorang pun dari mereka yang kekal dalam api neraka. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang pelaku dosa besar, itu bahwa pelaku dosa besar itu ya tidak dikafirkan dan pelakunya masih dianggap muslim dan disebut mukmin yang kurang imannya. Mana dalilnya? Pelaku dosa besar itu ya tidak kafir. Banyak ya. Di antaranya yang pertama yaitu surat Al-Hujurat ayat 9. Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin yang berperang, maka damaikanlah mereka. Allah mengatakan apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin yang berperang. Sedangkan berperang itu termasuk dosa besar tidak, Pak? Termasuk dosa besar. Tapi Allah masih menamai mereka apa? Kaum mukminin. Iya. Demikian pula Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik. Siapa fasik? Itu pelaku dosa besar. Fatabayyanu, maka tabayyunlah. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya masih menyebut mereka dengan iman.
Demikian pula Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara kalian itu. Allah masih menamai orang yang bertengkar sebagai saudara. Itu menunjukkan bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir, tidak keluar dari nama iman. Ya. Adapun dalam hadis, dari hadis-hadis Rasulullah SAW banyak akal Islam. Di antaranya dahulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat, di mana sahabat ini terkenal gelarnya himar. Ya, digelari himar. Dan sahabat ini di zaman Rasulullah SAW sering minum arak, Pak. Dan sering dicambuk oleh Rasulullah SAW. Karena saking seringnya ia dicambuk, ada seorang sahabat yang mendoakan dengan laknat. Allahumma al'an, ya Allah, laknat dia ya Allah. Betapa seringnya ia dicambuk. Apa kata Rasulullah? La tal'anuh, jangan kalian laknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, karena ia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Lihat, sahabat ini minum arak, dan minum arak termasuk dosa besar tidak? Termasuk dosa besar. Namun ketika ada yang melaknatnya, Rasulullah melarang. Rasulullah mengatakan jangan kamu laknat dia. Itu menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak kafir. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan wafat di atasnya, pasti masuk surga. Apa kata Abu Dzar? Wa in zana wa in sarak. Walaupun dia berzina dan mencuri, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wa in zana wa in sarak. Walaupun dia berzina dan mencuri. Ini menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak kafir. Dan dalam hal ini Pak, ijma' seluruh ulama Ahlus Sunnah. Seluruh ulama Ahlus Sunnah bersepakat ijma' bahwa pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Namun terkadang orang yang berbuat dosa besar bisa kafir. Kapan? Kata para ulama, orang yang berbuat dosa besar bisa kafir kalau dia meyakini kehalalannya. Misalnya ada orang yang berzina dan dia yakin zina itu halal, boleh zina. Iya. Ada orang yang makan riba dan dia memandang bahwa riba halal, Allah yang menghalalkan, padahal jelas riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya istihlal. Orang yang istihlal seperti ini, para ulama mengatakan pelakunya murtad dari agama Islam. Walaupun tentunya Pak, dalam masalah kafir mengkafirkan, nanti kita akan sebutkan ya kaidah-kaidahnya ya. Itu ada di kaidah nomor 8 nanti. Itu tentang masalah kaidah kafir mengkafirkan, kita akan sebutkan insya Allah. Walaupun sebagiannya sudah pernah kita sebutkan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari itu akhi, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa pelaku dosa besar tidak kafir. Dia masih disebut muslim. Itu di dunia. Adapun di akhirat,
maka pelaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah. Mana dalilnya? Itu surat An-Nisa. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat 48. Ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Itu lihat. Berarti dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah maafkan dia. Dan jika Allah kehendaki, Allah adab dia. Namun Pak, semua orang yang wafat di atas tauhid, walaupun ia diadab dalam api neraka, tetap ujung-ujungnya masuk surga, jannah. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya mengucapkan la ilaha illallah, maka ia pasti masuk surga. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Demikian pula dalam hadis-hadis yang sahih. Rasulullah SAW sabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Masya Allah. Ini keyakinan kita akhwat Islam, bahwa siapapun yang wafat di atas la ilaha illallah, dia wafat di atas tauhid, maka ia sudah dapat jaminan surga. Dalam hadis bitaqah yang panjang yang sudah sering kali antum dengar ya, di mana Rasulullah SAW sabda, yusahu birajulin yaumal qiyamah amamal khalaiq. Nanti pada hari kiamat akan dipanggil seorang laki-laki di hadapan seluruh manusia. Fatu'radu lahu tis'atun wa tis'una sijillan, kullu sijillin maddal basar. Lalu ditampakkanlah kepada si laki-laki ini 99 catatan, setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Lalu Allah berfirman kepada orang ini, atunkiru hadza? Apakah kamu mengingkari dosa-dosamu ini? Si hamba berkata, la ya Rabb. Tidak ya Allah. Adalamatka katabatil hafidhun? Apakah malaikat yang mencatat amalmu sudah menzolimi kamu? Dia berkata, tidak ya Allah. Alaka udzur? Atau kamu punya alasan? Si hamba ini berkata lagi, tidak ya Allah. Si hamba ini sudah yakin bakalan dilempar ke neraka, Pak. Saking banyak dosa-dosanya. Apa kata Allah? Bala innalaka indana hasanah. Kamu memiliki sebuah kebaikan di sisi kami. Fatukhraju lahu bitaqah. Lalu dikeluarkanlah sebuah kartu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah. Kartu tauhid. Apa kata si hamba? Ya Rabb, ma hadhil bitaqah binisbati litilka sijillat. Ya Allah, apa hebatnya kartu yang kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan yang setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Allah berfirman, innaka la tudlam. Kamu tidak akan dizalimi. Diambillah timbangan. Disimpanlah kartu dalam satu neraca.
Dan 99 catatan disimpan dalam neraca yang lainnya. Fatashatis sijillat. Menjadi ringanlah 99 catatan itu. Wasaqulat bitaqah. Dan menjadi beratlah kartu la ilaha illallah. Maka kemudian Allah memaafkan dia. Dan memasukkan ia ke surga, Pak. Masya Allah. Ini menunjukkan, Pak. Ya. Orang yang mentauhidkan Allah dan wafat di atas tauhid, ia sudah dapat jaminan surga. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, Ya ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka biqurabihal maghfirah. Sesungguhnya engkau, hai anak Adam, kalau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu bertemu denganku itu wafat, dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku, maka aku akan mendatangkan ampunan sepenuh bumi juga. Subhanallah. Ini luar biasa, saudara. Keutamaan tauhid. Namun akhwat Islam, sebagaimana pernah saya sampaikan, ini bukan berarti kita meremehkan maksiat. Karena sebagian orang ada yang salah paham, Pak. Yang penting saya mati tauhid. Insya Allah kalau saya mati tauhid, saya sudah dapat jaminan apa? Surga. Akhirnya apa? Dia malah menganggap remeh maksiat. Kita katakan, Anda salah dalam memahaminya, akhi. Kenapa demikian? Karena maksiat itu justru corong menuju kekafiran. Siapa yang bisa menjamin Anda untuk wafat di atas la ilaha illallah? Kalau kita terus-menerus berbuat maksiat, apakah kita terjamin untuk bisa wafat di atas tauhid? Belum tentu, Pak. Banyak orang-orang yang berbuat maksiat, saat dia terus-menerus berbuat maksiat, apa yang terjadi, Pak? Allah jerumuskan mereka pada kekafiran, Pak. Bagaimana? Mereka benci kepada keimanan. Orang yang terbiasa dengan maksiat, ya, peminum arak, perzina, kalau ngelihat ketaatan benci dia. Kebencian dia kepada ketaatan saja membatalkan amal dia. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah batalkan amal mereka. Makanya kata para ulama apa? Al-ma'asi dihlizul kufur. Maksiat itu corong kepada kekafiran, Pak. Jadi jangan pernah meremehkan maksiat. Betul, sahih. Orang yang wafat di atas maksiat, tapi dia mentauhidkan Allah, tetap dia dapat jaminan masuk surga. Akan tetapi akhwal Islam bukan berarti kita kemudian kayak orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi, Pak? Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata, kami paling dibakar di neraka beberapa hari saja. Pelaku maksiat ada yang berkata, yang penting kan wafat di atas tauhid. Paling saya kalau masuk neraka ya paling sehari 2 hari lah. Setelah itu saya masuk surga. Subhanallah. Mirip gak dengan ucapan orang Yahudi, Pak? Ya mirip. Hati-hati saudaraku. Jadi ya
Yang kita sedang bahas ini bukan sedang meremehkan apa? Maksiat. Jangan disalahpahami ya. Kita sedang membahas tentang hukum. Hukum orang yang berbuat dosa besar. Bahwa menurut Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar itu tidak kafir. Tidak dikeluarkan dari Islam. Di hari akhirat ia di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan azab dia, dan jika Allah kehendaki, Allah akan apa? Ampuni dia. Nah, ini berbeda ya dengan kelompok Khawarij. Khawarij meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir, murtad dari agama Islam. Sebagaimana pernah kita sampaikan itu. Apa alasannya Khawarij mengatakan bahwa ya pelaku dosa besar itu kafir? Rupanya mereka salah memahami sebagian dalil. Alasan mereka yang pertama, kata mereka tidak ada dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa orang yang masuk neraka itu akan keluar dari neraka. Ayat-ayat Al-Quran hanya menyebutkan khalidina fiha abada. Selama-lamanya mereka kekal. Tidak ada satupun ayat kata mereka yang mengatakan bahwa ada yang keluar dari api neraka. Kita katakan, ya, sesungguhnya yang paling paham tentang Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita akan adanya orang-orang yang keluar dari api neraka, dari orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah adalah yang menafsirkan Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Dan kami turunkan kepada Muhammad az-zikr, yaitu Al-Qur'an, agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan itu. Rasulullah sudah menjelaskan bahwa ternyata orang-orang yang mentauhidkan Allah kemudian ia wafat membawa dosa, ternyata ia tidak kafir. Ternyata ia tidak kekal dalam api neraka. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, ini dia ya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pelaku dosa besar. Makanya kalau ada orang yang mengkafirkan orang yang di luar kelompoknya, Pak, itu Khawarij, Pak. Kayak LDII. LDII punya keyakinan orang yang di luar kelompoknya kafir. Mungkin di antara antum ada yang bekas LDII di sini. Iya. Alasannya apa? Salah dalam memahami dalil. Apa katanya? Siapa yang meninggal dalam keadaan ia tidak berbaiat, maka matinya bangkai jahiliyah. Man mata wa laysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka matinya bangkai jahiliyah. Lalu kemudian mereka membawa hadis-hadis ini untuk baiat kepada imam mereka. Dan lalu mereka menafsirkan mati bangkai jahiliyah itu mati kafir. Mereka telah salah dari dua sisi. Sisi yang pertama, salah dalam memahami makna baiat. Mereka mengatakan bahwa baiat itu harus kepada pemimpinnya. Padahal para ulama sudah berbicara dalam kitab-kitab siasah syar'iyah. Siapa pemimpin yang berhak untuk dibaiat? Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang hadis man mata walaysa alaihi imam mata mitatan jahiliyah,
Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbaiat kepada imam, maka matinya bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad dalam riwayat Al-Muhanna? Atadri mal imam? Tahukah kamu siapa itu imam? Wa an yaqula kullu muslim hadza imam. Itu setiap muslim mengatakan ini imam. Syekhul Islam Taimiyah dalam Minhajus Sunnah menjelaskan juga syarat seseorang imam yang dibaiat. Di antaranya dia mempunyai wilayah kekuasaan. Dia mempunyai kemampuan, kekuatan untuk menjalankan siasah syar'iyah. Sementara mereka tidak punya kekuasaan, Pak. Numpang mereka di negeri kita ini, di Indonesia. Syaratnya tidak terpenuhi. Dan antum tahu di Indonesia ini berapa banyak imam yang dibaiat, Pak. LDI punya imam tidak? N11 punya imam tidak? Ya. Khalifatul Muslimin punya imam juga. Ya. Ada lagi siapa itu? Hasan Baraja kalau nggak salah. Juga dibaiat. Sementara Rasulullah bersabda apabila ada 2 khalifah dibaiat, bunuh salah satunya. Nah, ini mana dulu yang dibunuh ini, Mas? Ini heran. Memahami baiat seenaknya. Sudah begitu mereka menafsirkan mati bangkai jahiliyah, mati kafir. Padahal tidak ada satupun ulama yang mensyarah hadis tersebut menafsirkan demikian. Para ulama ketika menafsirkan mati bangkai jahiliyah artinya mati di atas perangai jahiliyah. Dia mati di atas dosa besar. Sedangkan pelaku dosa besar sudah kita jelaskan bahwa dia tidak kafir, tapi mereka mengkafirkan. Maka ini jelas khawarij, Pak. Hanya karena kita tidak baiat kepada imamnya, kita dianggap kafir, najis. Kita katakan jelas ini khawarij. Wallahi khawarij. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah ini saudaraku ya. Sekarang masuk ke poin ke-6. La yajuzul qat'u li muayyanin min ahlil qiblah bil jannati awin nar illa man sabatan nasu fi haqqih. Tidak boleh memastikan seseorang itu dari kaum muslimin dengan surga atau neraka kecuali yang telah ada dalilnya. Artinya kita nggak bisa memastikan si fulan pasti surga, si fulan pasti neraka, kecuali kalau ada dalilnya. Telah ada dalil, Rasulullah bersabda Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga. Itu 10 sahabat. Ya, juga telah ada dalil yang menunjukkan orang yang ikut perang Badar di surga. Orang yang ikut perdamaian Hudaybiyah di surga Bai'atur Ridwan waktu itu. Ada dalilnya jelas. Tapi kalau orang-orang yang kita tidak ada dalilnya, kita tidak bisa pastikan, Mbak. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, pernah suatu ketika ada seorang hamba sahaya, Pak, yang menjadi pelayan Rasulullah SAW, terkena panah yang nyasar, menancap di lehernya, mati dia. Apa kata para sahabat? Hani'an lahu bil jannah. Selamat dia masuk surga. Lihat. Selamat dia masuk surga. Apa kata Rasulullah? Kalla, tidak. Ya. Inna syamlah la taltabi inna syamlah allati akhadaha la taltahibu alaihi nara.
Sesungguhnya baju yang ia ambil dari ghanimah yang belum dibagikan, sekarang ia menjadi api neraka dalam kuburnya. Lihat, Rasulullah SAW mengingkari orang yang memastikan ia mati syahid. Dalam hadis riwayat Bukhari juga, ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kafirin, ada seorang laki-laki yang sangat gagah berani, Pak. Dan sudah banyak membunuh orang-orang musyrikin. Apa kata para sahabat? Wa min ahlil jannah. Dia pasti masuk surga. Apa kata Rasulullah? La bal wa min ahlin nar. Justru dia penduduk neraka. Oh, para sahabat bingung. Masa orang yang sudah berperang begitu gagah beraninya masuk neraka? Gimana ini? Makanya seorang sahabat berkata, saya akan ikuti dia. Diikuti terus. Rupanya dia terluka dengan luka-luka yang berat, Pak. Rupanya dia tidak sabar dengan lukanya itu. Lalu dia bunuh diri. Lalu sahabat ini berkata, Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa? Orang yang engkau katakan dia penduduk neraka itu memang benar, ya Rasulullah. Aku ikuti dia kemana dia pergi. Dan dia terluka dengan luka yang sangat berat. Lalu ia pun bunuh diri. Makanya kita tidak bisa. Antum bisa pastikan gak? Pak Ustadz mah surga. Kata siapa, Mas? Kita tidak bisa memastikan. Kita juga tidak bisa memastikan pelaku maksiat pasti apa? Neraka. Tidak bisa. Maka tidak boleh antum berkata kepada pelaku maksiat, kamu pasti neraka. Ini bahaya, Mas. Karena memastikan seseorang neraka itu hak Allah, bukan hak kita. Kita tidak tahu dia akan wafat di atas apa. Kita tidak tahu. Kita yang sedang beriman dan beramal saleh, kita tidak tahu wafat di atas apa. Kita hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita istiqomah. Wafat di atas la ilaha illallah. Yang kita lihat sekarang dia berbuat maksiat, kita pun tidak tahu ia wafat di atas apa. Barangkali Allah berikan dia hidayah. Ia bertaubat di akhir hayatnya dan Allah pun maafkan dia. Sebagaimana Rasulullah mengkisahkan, qad kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Di zaman dahulu kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahlil ard, tapi dia ingin taubat. Tapi nggak tahu caranya gimana. Maka ia bertanya tentang orang yang paling berilmu di muka bumi. Fadulla ala rahibin. Rupanya ditunjukkan si fulan tuh yang ahli ibadah. Pergilah ke ahli ibadah. Ternyata ahli ibadah ini bodoh. Lalu dia bertanya, innahu qad qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah. Ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa. Masihkah ada pintu taubat buat dia? Kata ahli ibadah ini apa? La. Nggak ada. Kesal dia. Dibunuhnya ahli ibadah itu. Fakammala biha mi'ah. Sempurna 100 orang dia bunuh. Tapi dia masih pengen taubat. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Dia bertanya-tanya ke orang, siapa manusia yang paling berilmu? Fadulla ala alim. Lalu ditunjukkanlah kepada seorang ulama. Dia datangi ulama itu dan berkata, innahu qad qatala mi'atan nafsan. Ada orang yang sudah membunuh 100 jiwa, masihkah ada pintu taubat? Apa kata ulama ini? Faman yahulu bainaka wa bainat taubah. Intalik ila ardi kaza wa kaza
fa inna biha unasan ya'budunallah fa'budillah ma'ahum. Apa yang menghalangi kamu untuk bertaubat? Pergilah kamu ke negeri sana. Di sana banyak orang-orang saleh. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka di sana. Dan tinggalkan negerimu yang buruk itu. Ternyata dia memang jujur ingin taubat, Pak. Pergilah ia. Tapi di tengah jalan dia meninggal dunia. Rupanya malaikat rahmat sama malaikat azab berselisih. Apa kata malaikat azab? Dia tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Apa kata malaikat rahmat? Tapi dia datang untuk taubat. Lalu datanglah malaikat berbentuk manusia. Dijadikanlah sebagai hakim. Kata malaikat itu, coba ukur ke negeri mana yang paling dekat. Ke negeri yang dia tinggalkan atau ke negeri yang dia tuju. Lalu Allah berfirman kepada negeri yang dituju, wahai negeri, mendekatlah. Dan Allah berfirman kepada negeri yang ditinggalkan, wahai negeri, menjauhlah. Ternyata ia lebih dekat kepada negeri yang dia tuju sejengkal. Akhirnya ia pun dibawa oleh malaikat rahmat. Masya Allah. Makanya ya akhi, kalau antum melihat ada orang yang sedang berbuat maksiat, banyak berbuat maksiat, jangan laknat. Jangan dilaknat. Jadi gimana dong? Doakan supaya dia dapat apa? Hidayah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, sudah masuk ya. Baik. Kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Setelah salat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan sedikit lalu kita buka tanya jawab. Jadi keyakinan Ahlus Sunnah tidak boleh memastikan seseorang itu sebagai penduduk surga atau neraka. Dan ini penting akhi untuk dibedakan ya. Beda menghukumi sesuatu itu sesat atau bid'ah. Menghukumi di dunia seseorang misalnya ini orang sesat. Ini ahli bid'ah. Apakah vonis seperti ini sama dengan memastikan ia neraka? Tidak. Banyak orang menganggap ya, ketika kita memvonis si fulan sesat, si fulan ahli bid'ah, sama katanya memastikan ia masuk neraka. Ini salah besar. Memvonis seseorang sesat berdasarkan bukti-bukti yang otentik itu vonis di dunia. Vonis di mana? Di dunia. Sedangkan memastikan seseorang neraka itu vonis akhirat. Itu hanya milik Allah. Karena kita meyakini Pak, bahwa orang yang terancam masuk neraka bisa tidak masuk neraka. Bisa nggak? Sangat bisa. Kenapa? Kata Syekhul Islam Taimiyah, orang yang terancam masuk neraka, dia tidak masuk neraka bisa jadi misalnya karena taubat di akhir hayatnya. Atau ia memiliki kebaikan yang sangat besar di sisi Allah.
Atau ia ditimpa musibah yang sangat berat sekali yang menggugurkan dosa-dosanya. Atau ia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah saudaraku, ya, vonis, ingat, dan saya ulangi lagi supaya antum paham. Jangan samakan vonis sesat. Ketika kita memvonis si fulan sesat, si fulan ahli bid'ah, dengan si fulan pasti neraka. Ini dua perkara yang berbeda. Pahami itu baik-baik, ya. Adapun kita di dunia menghukumi fulan mubtadi ahli bid'ah sesuai dengan bukti-bukti yang otentik, yang kuat, yang menunjukkan bahwa memang dia ahli bid'ah, gak masalah. Tapi untuk memastikan ia di neraka tidak boleh. Sebagaimana halnya antum ketika melihat si fulan Masya Allah akidahnya bagus, orangnya soleh, tapi tidak bisa kita pastikan ia masuk surga. Karena kita tidak tahu ia matinya di atas apa. Hanya Allah yang Maha tahu. Nah, ini akhir Islam, saudaraku seiman. Dan disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Sesungguhnya di antara kalian, kata Rasulullah, ada yang selama hidupnya beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga jarak ia dengan surga tinggal sehasta, artinya kematian dia sudah dekat. Tapi di akhir hayatnya ia malah mengamalkan amalan penduduk api neraka dan wafat di atasnya sehingga ia masuk neraka. Sebaliknya, kata Rasulullah, ada orang yang selama hidupnya beramal dengan amalan penduduk api neraka, sehingga jarak ia dengan neraka sudah tinggal sehasta. Namun di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Dia bertaubat kepada Allah, sehingga ia pun masuk surga. Kita tidak tahu seseorang itu wafat di atas apa, kita tidak tahu. Kecuali kalau ada dalilnya. Allah berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ayat ini tegas menyebutkan bahwa Abu Lahab masuk neraka. Ini ayat turun ketika Abu Lahab masih hidup, Pak. Dan ternyata seperti yang Allah firmankan, Abu Lahab sampai matinya nggak masuk Islam, nggak mau taubat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pembahasan kita pada malam ini. Kita buka tanya jawab. Naam. Siapakah kelompok Sururi? Wah, ini. Sururi itu pengikut Muhammad bin Surur, Pak. Dan Muhammad bin Surur ini, ya, kalau kita melihat dari cara dakwahnya dan apa yang ia tulis dalam kitab-kitabnya, pertama dia meremehkan tauhid. Dan dia menganggap dakwah tauhid itu dakwah gersak. Yang kedua, dia meremehkan para ulama ahlu sunnah. Meremehkan Syekh bin Baz, Syekh Albani, dan yang lainnya. Yang ketiga, membela harokah. Membela ikhwanul muslimin.
Dan Ikhwanul Muslimin ini ya didirikan oleh Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb. Dan Sayyid Qutb itu pemikirannya, akidahnya rusak, Pak. Sayyid Qutb itu dalam kitab Zilalul Quran, pemikirannya jelas sekali takfirinya, Pak. Dia mengkafirkan kaum muslimin. Ada sebuah buku yang berjudul ya yang ditulis oleh Syekh Abdullah Duwaish. Saya lupa namanya, menjelaskan tentang ketergelinciran Sayyid Qutb dalam Zilalul Quran. Di antaranya menyebut Nabi Musa sebagai tokoh fanatisme. Di antaranya ia memiliki akidah hululiyah. Di antaranya mencaci maki Muawiyah, sahabat. Dan yang lainnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan Ikhwanul Muslimin di atas pemikiran Sayyid Qutb. Dan makanya kalau antum melihat Ikhwanul Muslimin sangat mengagungkan Sayyid Qutb. Dan pemikirannya pun tidak lepas dari pemikirannya Sayyid Qutb. Ya, membahas tentang Sayyid Qutb panjang sekali, Pak. Perlu kita bahas kitab-kitab tentang masalah ini. Bukti-buktinya soalnya sangat jelas sekali, Pak. Otentik. Dan ditulis oleh para ulama bagaimana pemikiran Sayyid Qutb ini yang harus dijelaskan kepada manusia. Karena pemikiran takfiri di zaman sekarang itu munculnya kebanyakan dari situ, Pak. Iya. Apa itu hizbiyah? Hizbiyah itu fanatik golongan. Antum misalnya bikin organisasi dan antum memberikan loyalitas dan permusuhan di atas organisasi antum. Siapa yang ikut organisasi saya, dia teman saya. Dan siapa yang tidak ikut organisasi saya, musuh saya. Nah, ini hizbiyah. Ini haram dalam Islam, Pak. Ya. Maka hati-hati ya. Antum yang bikin yayasan. Yayasan hanya wasilah. Jangan jadikan yayasan itu sebagai apa? Tujuan. Kalau yayasan dijadikan tujuan, maksudnya gimana? Artinya walak dan barok kita di atas yayasan. Siapa yang ikut yayasan saya, dia teman saya. Siapa yang tidak, bukan teman saya. Ini sudah masuk dalam quyud hizbiyah. Ikatan-ikatan hizbiyah, saudaraku sekalian. Iya. Antum punya perkumpulan. Kumpulan apa? Perkumpulan goeser. Perkumpulan rider. Itu hanya wasilah. Silakan aja antum bikin perkumpulan. Tapi jangan sampai itu dijadikan apa? Hah? Jangan sampai dijadikan sebagai tujuan, akhi. Jangan sampai dijadikan tujuan. Kalau sudah jadi tujuan, akhirnya apa? Cinta dan benci antum karena kelompok antum. Karena perkumpulan, karena organisasi, karena yayasan. Jangan. Hati-hati, kalau sudah seperti itu sudah menjadi masuk dalam ikatan-ikatan hizbiyah yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Ar-Rum ya, ayat 31-32. Dulu pernah terjerumus ke dalam kesyirikan karena tidak tahu. Dan setelah banyak ngaji tentang tauhid, baru sadar kalau yang dulu dilakukan itu adalah syirik.
Apakah amalan-amalan yang sudah anak kerjakan itu menjadi gugur? Akhi, kalau antum tidak tahu dan sekarang baru tahu, alhamdulillah. Jumhur ulama mengatakan apabila kita berbuat syirik, Allah batalkan amal kita. Dan ketika kita taubat kepada Allah dan mentauhidkan Allah, maka Allah kembalikan lagi amalan-amalan tersebut kepada kita. Sebagai karunia Allah yang maha luas dan rahmatnya yang maha luas. Perbuatan maksiatnya sama, tapi orang yang melakukannya beda. Yang satu orang awam dan yang satu udah ngaji. Kira-kira dosanya sama nggak ya? Bisa beda dosanya, Mas. Orang awam yang nggak tahu, selama tidak taunya bukan karena meremehkan menuntut ilmu. Karena ada orang ya yang tidak taunya karena memang meremehkan menuntut ilmu. Nggak mau nuntut ilmu, Pak. Disuruh nuntut ilmu, nggak mau. Maka yang seperti ini kebodohannya, kata para ulama, tetap tidak diberikan uzur. Yang udah ngaji, berbuat maksiat, udah tahu itu maksiat. Dosa, sama-sama dosa, seperti itu. Tapi apakah dosanya sama? Bisa berbeda. Bisa berbeda tingkatan dosanya, saudaraku sekalian. Apalagi kalau ada orang yang berbuat dosanya karena kesombongan. Wah, ini bisa sampai kufur besar itu, Pak. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathul izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah, muncullah kesombongan dia untuk berbuat maksiat. Apa kata Allah? Maka orang seperti ini tempatnya dalam neraka jahanam. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Hati-hati. Ini berat ini. Masalahnya maksiatnya disertai dengan apa? Kesombongan, Pak. Bahaya besar itu. Ada seorang driver ambulans di sebuah lembaga. Seringkali ada pasien yang memberi uang dengan bahasa gini, ini infak untuk lembaga dan ini untuk si akang. Apakah uang tersebut halal untuk anak? Tidak boleh diterima. Karena kamu sudah digaji sama lembaga. Dalilnya mana? Hadis. Rasulullah SAW pernah mengirim orang yang mengambil sedekah. Mengambil apa? Musaddiq dari suatu kaum. Pergilah orang tersebut. Pulang-pulang sesampainya di kota Madinah dia berkata apa? Ini hadiah untukku. Ini sedekah. Marah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ada apa orang yang aku kirim? Saat dia pulang dia berkata ini hadiah untukku dan ini sedekah mereka. Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ibu atau bapaknya untuk menunggu? Ada enggak yang ngasih hadiah kepada dia? Ini disebutkan, ini istilahnya kata para ulama hadayal ummal, uang tips, ya, nggak boleh terima, Pak, nggak halal itu. Apakah tidak mengapa jika seorang muslim atau muslimah mencukupkan diri dengan mengamalkan amal wajib saja yang terkait rukun Islam?
dan enggan mempelajari ilmu syar'i lebih lanjut karena menganggap yang penting sudah sholat, puasa, sedekah, tahu tentang malaikat dan Rasul sebagai Rasul terakhir. Alasan enggan mendalami ilmu syar'i karena khawatir semakin dalam ilmunya, semakin banyak tahu, makin tidak sanggup melaksanakan. Ini terkena godaan setan. Ini terkena talbis iblis, Pak. Demikian memang kata Rasulullah, setan itu berusaha untuk menggoda kita di setiap jalan-jalan kebaikan. Kita mau nuntut ilmu, setan datang. Kalau kamu banyak ilmunya, nanti kamu gak bisa ngamalin loh. Kita katakan, akhi, buang was-was setan itu. Tawakal kepada Allah. Minta kepada Allah kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu. Karena Allah yang menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Rasulullah yang menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Tidak mungkin menuntut ilmu itu mudaratnya lebih besar buat hidupmu. Justru ilmu itu akan membimbing kamu. Tawakal, minta kepada Allah. Ya Allah, kuatkan aku untuk bisa mengamalkan ilmu yang kau ajarkan kepadaku. Dan mudahkan aku untuk memahami hukum-hukummu ya Allah. Iya. Jadi hati-hati Pak. Dari godaan setan seperti itu. Iya. Jika seseorang tidak pernah melaksanakan sholat wajib hingga akhir hayat, tapi ibadah lain seperti puasa, zakat, dia lakukan. Apakah ia termasuk kafir, Ustadz? Imam Ahmad mengatakan kafir. Jumhur ulama mengatakan belum. Jika dia meyakini bahwa sholat itu wajib. Sebagian ulama berpendapat kalau dia tidak pernah sama sekali, maka kafir. Kenapa? Karena sholat itu tiang agama. Bayangkan kalau tiang-tiangnya itu hancur, kira-kira bangunannya roboh nggak Pak? Kalau istilahnya bangunan ada 5 tiang. 5 ya? 5 tiang. Satu tiang hancur roboh. Dan itu tiang yang paling kuat lagi. Sholat. Rasulullah SAW mengatakan, wa'amuduhas sholah. Dan tiangnya adalah sholat. Sholat 5 waktu. Tiang agama. Tiangnya hancur. Tanyakan kepada para ahli bangunan. Kalau semua tiangnya hancur, kira-kira bangunannya roboh nggak Mas? Roboh. Sama itu. Ya. Saya akan safar di hari Jumat pada pukul 15. Menggunakan kereta. Saat itu waktu asar pukul 15.30. Dan kereta tiba di tujuan pukul 17.45, sementara maghrib pukul 17.55. Dan di kereta tidak ada musola, mana yang lebih utama? Sholat di kereta atau sholat di tempat tujuan? Berarti ini sudah mepet ya. Sampai sana 17.45, maghribnya 17.55, sisa berapa menit? 10 menit, belum wudunya dan yang lainnya. Kalau begitu, ya sebaiknya antum sholat di kereta aja. Iya. Kalau keadaannya seperti itu, sebaiknya antum sholat di mana? Di kereta saja. Nggak ada musolanya. Emang sholat harus di musola? Iya. Coba cari tempat yang lowong dikit. Sholat di situ. Iya.
Bagaimana ustadz yang katanya mengajarkan sunnah tapi mengkafirkan pemerintah dengan alasan tidak menjalankan syariat Islam? Subhanallah. Inilah Pak justru keyakinan orang Khawarij. Orang Khawarij meyakini bahwa orang yang tidak berhukum dan hukum Allah itu kafir secara mutlak tanpa memberikan perincian. Apakah setiap pemerintah yang tidak menjalankan syariat Islam itu kafir? Saya pernah waktu ke Bima, Pak. Saya lagi makan, didatengin sama orang takfiri ngajak debat, Pak. Ajak debat dia. Saya bilang ya udah. Apa yang kamu mau debatkan? Silakan. Apa kata dia? Menurut kamu Indonesia negara Islam bukan? Kata saya, entar dulu mas. Boleh saya tanya? Silakan. Menurut kamu disebut negara Islam itu syaratnya apa? Harus menegakkan syariat Islam. Baik. Menegakkan syariat Islamnya harus berapa persen? 100%. Benar 100% kata saya. Iya. Lalu bagaimana di zaman Khalifah Banu Umayyah, Banu Abbasiyah yang sistem pemerintahnya berubah menjadi kerajaan? Bahkan di zaman Banu Abbasiyah diberlakukan undang-undang Mu'tazilah. Tidak ada ulama yang mengkafirkan. Diam dia Pak. Kalau begitu 90%. Kata saya, kok sekarang antum bilang 90%? Apa bedanya dengan 80%? Apa bedanya dengan 70%? Akhi, anak kasih tahu sama antum. Siapapun yang berhukum dengan hukum selain Allah, walaupun satu perkara, dengan keyakinan bahwa hukum Allah sudah tidak relevan dengan zaman, semua ulama sepakat kafir, murtad dari agama Islam. Tapi siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena ngikutin hawa nafsu, atau karena takut, seperti halnya di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah ada enggak pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Ada. Siapa? Najasyi. Najasyi masuk Islam. Apakah selama dia setelah masuk Islam dia berhukum dengan hukum Allah? Tidak. Apakah Rasulullah mengkafirkan Najasyi? Tidak. Ketika Najasyi meninggal, Rasulullah melakukan salat gaib tidak? Salat gaib. Padahal Najasyi tidak melaksanakan, bahkan tidak menjalankan hukum Islam sama sekali. 0%. Pak. Kenapa? Karena takut. Tapi dia masuk Islam. Tapi ternyata Rasulullah tidak mengkafirkan Najasyi. Maka dari itu, begitu mudahnya mengkafirkan pemimpin hanya karena tidak menjalankan syariat Islam. Padahal di negeri kita alhamdulillah masih banyak syariat Islam masih tegakkan. Antum dulu nikah pakai syariat apa? Sama KUA? Hah? Pakai syariat Kristen, Hindu, Buddha atau Islam? Islam. Warisan sekarang alhamdulillah masih ada ya peraturan warisan yang sesuai dengan syariat Islam. Bahkan para notaris mereka belajar Pak ilmu waris Pak. Mereka harus paham tentang warisan dalam Islam. Masih ada alhamdulillah Pak. Jangan mudah mengkafir-kafirkan ya akhwal Islam. Karena kalau sudah mudah mengkafirkan, konsekuensinya menghalalkan darah.
Munculnya terorisme dari takfir itu Pak. Mudah mengkafirkan. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Orang yang terbunuh akibat mengambil harta rampasan perang yang belum dibagikan, apakah kekal di neraka? Ya tidak. Karena itu termasuk pelaku dosa besar saja. Ya. Kalau ia mati di atas tauhid, tetap ia mendapatkan jaminan masuk surga. Alhamdulillah suami saya mu'alaf. Kakak suami saya akan menikah dan melaksanakan pemberkatan pernikahan di gereja. Bolehkah kami menghadirinya? Kalau ada seorang muslim menikah, lalu kita diundang. Tapi dalam pernikahan itu nanggep organ tunggal, dangdutan, antum boleh nggak datang? Tidak boleh. Kecuali dalam rangka mengingkari kemungkaran. Padahal dia muslim loh Pak. Iya. Antum datang. Terus antum langsung naik panggung. Minta speaker. Mas, pinjam speakernya mas. Antum langsung ceramah. Berani nggak? Kalau tidak berani, pulang. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Rasulullah pernah diundang makan walimah. Ketika masuk, ternyata di dalam rumah ada patung, ada gambar bernyawa. Pulang Rasulullah langsung. Itu yang dilakukan oleh sahabat. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau mendatangi walimah, di situ ada maksiat, pulang langsung. Ya, memang berat Pak di zaman sekarang ini, karena hampir semua walimah itu pasti mengandung banyak maksiat Pak. Yang namanya nanggep organ tunggal tuh kayak sebuah kewajiban gitu Pak. Dangdutan, perempuan joget-joget, fala ilaha illallah. Ya. Bahkan kita banyak teman-teman yang pengen menikah sesuai dengan syariat Islam, orang tuanya yang ngehalangi. Iya. Dibilangnya apa? Kamu itu beragama terlalu berlebihan. Lah situ terlalu kekurangan. Iya. Jika bermimpi tentang orang yang tidak dikenal dan belum pernah bertemu sekalipun, tapi ternyata di kehidupan nyata orang tersebut benar ada. Ini termasuk mimpi benar, bisa jadi. Ya. Saya dulu waktu kuliah di Madinah bermimpi diperlihatkan calon istri saya, Pak. Rambutnya, bentuk tubuhnya, wallahi terjadi. Ketika saya menikah dengan istri saya terkejut luar biasa. Kok persis dengan yang saya mimpikan di mana? Di Madinah. Rambutnya, ininya, bentuk tubuhnya mirip semuanya. Allahu Akbar. Terjadi. Iya. Bisa jadi seperti itu, Pak. Bisa jadi. Iya. Ini kok panjang banget ya. Saya baca satu aja ya. Saya ikhwan belum menikah, kasihan. Zaman fitnah kayak ginian ngejomblo itu bahaya mas. Bolehkah saya bersedekah mendahulukan sedekah ke ibu atau orang lain dalam kondisi saya kesusahan? Contoh saya lapar belum makan tapi ingat bahwa hadis ada 2 malaikat turun ke bumi mendoakan orang yang bersedekah.
Satu lagi melaknat yang pelit. Bolehkah saya mendahulukan sedekah pada orang lain? Karena saya takut jika doa mereka itu dikabulkan, saya biarlah menahan lapar. Sampai kapan? Dia pada makanan, mau makan, ingat lagi, kasih lagi ke orang. Kasih lagi ke orang, sampai mati. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, aku punya harta, kepada siapa aku bersedekah?" Kata Rasulullah, "Kepada dirimu dulu. Aku punya lebih dari itu. Kepada anak istrimu. Aku lebih dari itu. Kepada karib kerabatmu. Aku punya lebih dari itu. Kepada yang lebih dekat lagi." Lihat, Rasulullah mengatakan, sedekahlah untuk dirimu sendiri dulu. Baru kepada orang lain. Iya. Memang betul ada hadis yang menunjukkan bahwa ketika ada orang yang susah, kita susah, lalu kita mendahulukan orang tersebut, maka itu pahalanya jauh lebih besar, sahih. Tapi sampai kapan permasalahannya? Sampai mati? Ya nggak boleh. Malah akhirnya kita bunuh diri. Ya. Tidak boleh terus menerus. Karena badan kita pun punya hak untuk apa? Diberikan makan supaya kita hidup. Bisa beribadah kepada Allah. Supaya kita sehat. Ya. Sebagian orang berpendapat dakwah salafi ini sering mengkafirkan orang lain. Kalau mengkafirkan orang di luar Islam, masa nggak boleh dikafirkan, Pak? Mengkafirkan orang Yahudi, orang Nasrani, nggak boleh. Padahal Allah sudah jelas mengkafirkan mereka. Adapun mengkafirkan seorang Muslim, tanya, silakan hadir di majlis-majlis Ustadz Salaf. Tidak ada satupun Ustadz Salafi yang mudah mengkafirkan, Pak. Sama sekali. Ini tuduhan, Pak. Tuduhan. Dan insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang kaidah-kaidah kafir mengkafirkan, Pak. Akan jelas kepada antum bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu paling hati-hati dalam masalah apa? Mengkafirkan individu. Ya. Karena masalahnya kalau berani mengkafirkan lalu salah, vonis itu kembali ke kita masalahnya, Pak. Insya Allah kita akan bahas itu. Ya, tentang kaidah dalam masalah kafir mengkafirkan. Ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.